Baik, kita lanjut belajarnya. Jadi setelah tadi udah tahu bikin file, bikin folder, terus pindah-pindah folder, ngelihat isi folder udah tahu. Berikutnya kita coba belajar untuk mengcopy file, ya kan. Misalnya ini saya cek isi foldernya, ada belajar Debian. Saya ingin mengcopy file menjadi file yang lain, ya kan. Misalnya seperti ini, cp ini file ingin di copy menjadi apa, misalnya nama file barunya, misalnya nama file baru. Nah, jadi file ini saya copy dengan nama baru, yaitu nama file baru. Kalau kita cek, nah ini sudah jadi 5 isi foldernya, nama file barunya udah ada di situ. Bisa juga misalnya saya copy, kalau ini kan barusan saya copy file ke di folder yang sama tapi dengan nama yang berbeda. Kita bisa copy file ini ke folder yang lain, misalnya kita copy ke folder belajar dengan nama yang sama misalnya kan. Kalau kita copy ke tempat lain dengan nama yang sama, itu kita cuma perlu sebutkan nama foldernya seperti ini tanpa menyebutkan nama file barunya. Nah, kita cek menggunakan perintah ls, isinya home omar belajar, apakah sudah ada. Nah, ini sudah ada. Jadi sebelumnya kan kita ini berada di dalam home omar. Di dalam home omar itu ada file baro.txt, kita copy ke dalam folder home omar belajar. Kemudian kita cek nih, di sini isi folder home omar belajar itu ternyata sudah ada filenya ini. Seperti itu. Posisi folder kita tetap di home omar. Jadi perintah ls itu bisa dipakai untuk melihat isi folder di tempat lain tanpa kita harus berpindah folder ke sana. Setelah bisa mengcopy, kita coba lagi merename misalnya. Cut aja dulu deh. Cut sama rename itu sebenarnya mirip ya. Cut sama rename itu mirip. Jadi sebenarnya rename itu kan mengganti nama file ya. Rename itu adalah memindahkan atau meng-cut satu file lama menjadi file baru dengan nama yang berbeda. Itu rename sebenarnya. Sehingga perintahnya sama. Misalnya saya ingin memindahkan ini file ini ke dalam folder belajar tadi, atau saya tulis nama foldernya lengkap aja, misalnya belajar. Terus saya cek nih, isi foldernya hilang kan, file ini filenya dia berpindah ke folder belajar. Kita masuk ke folder belajar, kita lihat isi foldernya. Nah, ini filenya sudah berpindah folder. Kita bisa rename atau memindahkan ini file di folder yang sama tapi dengan nama yang berbeda seperti ini. Ini kan mv ini dia memindahkan file ini menjadi ini file 2. Kita cek hasilnya. Nah, yang sebelumnya isi foldernya itu file baru txt dan ini file, sekarang isinya berubah menjadi file baru txt dan ini file 2 karena barusan di rename seperti itu. Terus untuk hapus file itu mudah. Ini saya tulis dulu ya, lupa ditulis di sini. Tadi
tadi untuk copy itu cp atau copy, mv itu move, itu dia cut dan rename ya. Biasanya kalau di Windows taunya cut sama rename. Sekarang ada perintah rm atau remove. Nah ini untuk menghapus. Kita coba hapus ini file 2, terus kita cek isi foldernya, ini sudah hilang ya. Kita hapus lagi misalnya file baru, nah, ini juga sudah hilang. Baik, kita pindah ke atas, kita cek isi foldernya. Kita tadi belum mencoba mengcopy folder, belum mencoba rename folder, dan belum mencoba menghapus folder. Kita coba copy folder belajar di folder di tempat yang sama tapi dengan nama yang berbeda. Nah ini kita nggak bisa cp langsung cp doang, dia minta harus cp min r seperti ini, sehingga kalau cp min r dia baru mau tercopy ya. Itu folder belajar tercopy menjadi folder baru. Kalau mengcopy file tadi kita cukup cp aja, tapi kalau untuk copy folder kita pakai cp min r seperti itu ya. Kemudian kita mau rename, kita mau nge-rename folder ya, kita coba. Tadi untuk rename itu perintahnya mv ya, atau cut itu juga perintahnya mv. Misalnya folder baru ini kita rename menjadi directory baru gitu deh. Kita cek. Nah artinya untuk rename atau cut folder itu perintah mv ini tanpa parameter itu bisa ya. Beda dengan copy tadi, harus pakai min r. Berikutnya kita coba untuk menghapus folder dengan perintah rm. Kita coba hapus folder directory baru. Nah itu tidak bisa, cannot remove, karena itu adalah directory, sehingga untuk menghapus folder di Debian kita coba min r kayak cp tadi. Apakah bisa? Nah bisa. Kemudian kita coba pindahkan folder belajar Debian ini ke dalam folder belajar. Jadi ada folder di dalam folder. Kita masuk ke folder belajar, kita cek isinya, ada belajar Debian. Baik, kita akan coba menghapus folder belajar ini, kan dia ada isinya nih. Kalau tadi kan kosong, folder directory baru tadi kan kosong, tapi harus pakai min r tadi ya, rm nya min r. Kita coba lagi pakai rm min r belajar. Nah ini bisa ya, walaupun ada isinya di dalam. Seperti itu. Menghapus sudah bisa, meng-cut, rename sudah bisa, copy sudah tahu. Nah yang terakhir kita mengedit file. Untuk mengedit file kita pakai perintah nano ya. Jadi kalau dilihat di sini di sebelah kanan ini kan Notepad ya. Notepad ini adalah software text editor ya kan. Nah dia software untuk mengedit file, mengedit teks. Kalau di Linux sebenarnya ada banyak perintah
selain nano ada vim, nano edit, cuman yang sering dipakai sekarang itu nano. Misal kita ingin mengedit file baru .txt, itu mau kita isi filenya. Baik, saya terlalu cepat. Nah, perintahnya nano file baru txt, berarti kita ketik nano terus nama filenya, kita enter. Di sini kita bebas mengetik misalnya ini isi file, ini baris kedua ya kan, ini baris ketiga. Nah, setelah selesai mengedit isi filenya, kita tinggal simpan. Untuk simpan, pencet tombol Ctrl dan O ya. Di sini ada write out ya kan, Ctrl O, terus enter. Nah, berarti di sini sudah tidak ada tanda bintangnya ya di sini. Coba kalau saya edit lagi, nah itu akan muncul tanda bintang lagi ya kan. Kalau ada tanda bintangnya ini berarti dia belum disimpan. Nah, untuk menyimpannya tadi tekan Ctrl dan O, terus enter. Untuk keluar tekan Ctrl X. Nah, seperti itu. Untuk masuk lagi, nano file baru sama. Nah, ini kita isi teks baru. Kita simpan dengan Ctrl O, enter, terus Ctrl X. Apakah untuk melihat isi file itu harus dengan nano? Enggak. Kalau cuma melihat isi file tanpa mengedit, kita bisa pakai perintah cat seperti ini. Contoh cat file baru. Nah, kita bisa lihat isi teks dari file baru .txt ini. Ini tanpa mengedit ya kan. Kalau mau mengedit tadi pakai perintah nano. Kalau mau lihat doang bisa perintah cat seperti itu. Baik, demikian untuk perintah-perintah penting dalam operasi file dan folder. Berikutnya nanti kita akan belajar setting IP deh kayaknya setelah ini. Baik, terima kasih.